Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denada Punia dari kelas Agribisnis B Palembang yang akan mempresentasikan tentang uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji peringkat bertanda Wilcoxon adalah uji hipotesis statistik non-parametrik untuk dua sampel bergantungan atau berhubungan yang dapat digunakan untuk data ordinal atau skal. Uji ini dilakukan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel atau sampel yang berhubungan. Tujuannya adalah untuk menguji dua sampel berpasangan atau dependent dengan skala variabel minimal ordinal. Lalu yang kedua, tujuan dari uji Wilcoxon ini untuk membandingkan data dengan perbedaan yang besar dan dapat melakukan penilaian terhadap dua skor dari dua data. Berikut langkah-langkah dari uji Wilcoxon. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis terlebih dahulu, yang H0 atau bisa disebut juga dengan HO tidak dapat perbedaan dan HA atau H1 terdapat perbedaan. Lalu langkah yang kedua adalah tentukan titik kritis. Dan yang ketiga, statistika uji. Lalu yang keempat, melakukan penarikan kesimpulan. Jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi sampling akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata standar deviasi Z sama dengan Wilcoxon dikurang tau Wilcoxon per tau Wilcoxon. Berikut contoh soal dari uji Wilcoxon, yaitu suatu survei tentang minat seseorang membeli produk baru sampo anti rontok. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli, dilakukan observasi terhadap jumlah pembeli sebelum dan sesudah pemberian iklan pada 10 buah toko. Data jumlah pembeli sebagai berikut, yang ada 10 subjek dari A sampai J, dan X1 ini merupakan sesudah adanya pengaruh iklan, dan sedangkan X2 ini sebelum adanya pengaruh iklan. Next, seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu melakukan perumusan hipotesis. HO K1 sama K1 lebih besar daripada K2, dan HA K1 lebih kecil daripada K2. HO iklan tidak mempengaruhi minat pembeli, dan HA iklan sampo mempengaruhi minat pembeli. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan wilayah kritis. Alpha sama dengan 0,05 dan N-nya tadi 10. Untuk menentukan nilai kritis Wilcoxon, kita lihat di sini seperti yang kita ketahui bahwa N adalah 10 dan alpha 0,05, maka nilai kritisnya yaitu 10. Jadi diperoleh nilai kritis Wilcoxon untuk uji searah sebesar 10. Angka yang ketiga yaitu statistika uji. Yang pertama kita lakukan dulu pengurangan selisih, yaitu X1 dikurang X2. 72 dikurang 70 sama dengan 2. 75 kurang 75, 0. Dan seterusnya. Lalu kita adakan perankingan. Ranking 1 adalah nilai selisih yang paling kecil. Di sini selisih yang ranking 1 adalah minus 1, dan ranking 2,5 adalah plus 2. Karena plus 2 di sini ada 2, maka kita pakai cara 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Di sini juga ada plus 5 dan minus 5. Maka caranya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2, sehingga hasilnya 6,5. Setelah adanya perankingan, kita lakukan pembedaan antara nilai positif dan nilai negatif. Karena di sini 2 adalah positif, maka 2,5 ranking 2,5 ini masuk ke tabel positif. Nah, sama seperti minus 1, karena di sini minus dan dia masuk ranking 1, maka di sini adalah masuk ke tabel negatif. Sehingga kita dapatkan jumlah K1 sama dengan 35, K2 sama dengan 10. Dan yang langkah terakhir adalah membuat kesimpulan.
O ditolak jika statistika Wilcoxon lebih kecil daripada Wilcoxon kritis dan sebaliknya. Karena Wilcoxon hitung sama dengan Wilcoxon kritis, maka HO ditolak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sampo dengan adanya iklan mempengaruhi minat pembeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.